Saudara Andreas Nahot Silitonga dan timnya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Barada Richard Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam. Andreas Nahot Silitonga dan tim mendatangi gedung Bareskrim Polri Sabtu siang untuk menyampaikan surat resmi pengunduran diri kepada Kepala Bareskrim Polri. Namun tidak dapat bertemu karena Komjen Agus Andrianto tidak sedang berada di tempat. Andreas akan kembali datang ke Bareskrim Senin lusa untuk menemui Kabareskrim. Andreas tidak menjelaskan alasan ia dan timnya mundur sebagai kuasa hukum Barada Eliezer. Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard yang dikenal dengan Barada E, pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Barada E. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabareskrim. Sementara itu siang tadi sejumlah kendaraan taktis Brimob memasuki halaman gedung Bareskrim Polri. Beberapa personel Brimob tampak mengenakan seragam lengkap dengan senjata laras panjang. Kemudian mereka memasuki kantor Bareskrim Polri. Melalui pesan singkat, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi menyatakan kehadiran personel Brimob untuk pengamanan Bareskrim itu atas permintaan resmi Kabareskrim. Sementara itu LPSK angkat bicara soal pengakuan Barada Eliezer saat pemeriksaan psikologi. Kepada LPSK, Barada Eliezer mengaku tidak menyesal telah menembak Brigadir Yosua. LPSK menyebut keterangan Eliezer ini konsisten dengan pernyataan yang diberikannya saat diperiksa oleh Komnas HAM dan tim khusus. Sementara terkait pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo oleh LPSK akan dilakukan pekan depan. Saya mendengar itu tidak ada penyesalan, itu yang pertama. Yang kedua, keterangannya hampir konsisten dengan keterangan-keterangan yang sudah diberikan yang bersangkutan di berbagai pemeriksaan maupun yang sudah banyak dilaporkan oleh media massa. Jadi dari LPSK juga hasil keterangan Eliezer ini dicocokkan juga dengan pemeriksaan di Komnas HAM dan juga tim khusus atau bagaimana? Oh iya, tentu. Karena itu tadi saya katakan asesmen psikologis itu bagian dari investigasi. Jadi kita juga akan melakukan recheck dan cross-check ke berbagai lembaga. Sementara itu, Komnas HAM menilai keterangan Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum cukup untuk menunjukkan dirinya sebagai pelaku penembakan. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, tak ada saksi yang melihat langsung penembakan Brigadir Yosua oleh Barada Eliezer. Menurutnya, kunci pengungkapan kasus ini adalah rekaman CCTV. Menduga sih oke, tadi menjelaskan bahwa si A melakukan ini belum bisa. Sama dengan Barada E. Ini kan baru keterangan Barada E sendirian. Yang kemudian diperkuat oleh keterangan Ricky yang juga berada di lantai bawah. Tapi Ricky sebetulnya tidak melihat langsung tembak-menembak itu. Dia katanya melihat Joshua mengacungkan senjata, kemudian ketika ada suara tembakan, dia sembunyi. Jadi dia nggak tahu sebetulnya lawan tembaknya si Joshua itu siapa dalam konversasi dia. Setelah kemudian suara tembakan berhenti, baru dia keluar, dia lihat Joshua sudah terlungkup, kemudian dia lihat Barada E turun dari tangga. Kan kesaksiannya nggak perlu juga. Tergantung kepada CCTV dan komunikasinya. Saya katakan dari awal, kalau Anda baca berita, nonton TV, berkali-kali saya katakan, sebetulnya saya marah kan, saya akan lapor Presiden. Itu bahasa ancaman saya untuk mengatakan, kalian jangan bohong tentang CCTV.